Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Imam Jastika dengan NIM C24012149. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya sendiri ingin membuat video micro teaching atau pengajaran kecil-kecilan kepada teman-teman semua, para penonton YouTube channel saya, tentang analisis data plankton. Nah, untuk itu langsung saja kita lihat cara pengerjaannya, yang mana kalau sudah atas nama analisis data, yaitu pengerjaannya terletak di Microsoft Excel. Nah, mungkin tanpa basa-basi lagi, mari langsung kita cek ke Excel-nya. Mudah-mudahan video yang saya bikin pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya untuk bisa memahami analisis data plankton yang akan saya jelaskan di video kali ini. Selamat menyaksikan. Di sini kita sudah mendapatkan beberapa nama dari genus plankton. Di sini ada dari Bacillariopiceae, terus juga ada Chloropiceae, Cyanophyceae, Dinophyceae, dan juga Euglenophyceae. Nah, selanjutnya itu kita juga dapat jumlah plankton tersebut dari stasiun 1, 2, dan 3 sampai stasiun keempat. Nah, langkah yang kita lakukan tersebut adalah yang pertama yang kita lakukan itu kita menjumlahkan semua dari total jumlah plankton yang ada di stasiun 1, baik stasiun 1, 2, 3, dan 4 dengan cara sama dengan sum, kita drag dari atas sampai ke bawah, paling bawah. Begitu juga dengan stasiun 2, stasiun 3, dan juga stasiun 4. Nah, ketika kita sudah menjumlahkan itu semua, langkah selanjutnya adalah kita menentukan berapa jumlah plankton yang yang berada di stasiun ini. Contoh seperti di stasiun 1 itu ada 17 plankton di stasiun 1, sebab plankton yang terhitung itu adalah plankton yang mendapatkan angka di tabel sebelah sini. Contoh seperti Cyclotella itu tidak ada di stasiun, berarti Cicotella itu tidak ada di stasiun 1. Sedangkan Melosira itu ada di stasiun 1. Maka kita mencari jumlahnya itu sama dengan konta, terus kita blok dari atas sampai bawah. Nanti Excel akan mendapatkan hasil plankton apa saja yang ada di stasiun 1. Begitu juga dengan stasiun 2, stasiun 3, dan stasiun 4. Nah, langkah selanjutnya itu ada P dari stasiun 1, P dari stasiun 2, dan P dari stasiun selanjutnya 3 dan 4. Nah, untuk P tersebut kita menggunakan rumus sama dengan angka yang ada di stasiun 1 tadi, seperti Melosira itu ada 22, 4, 5, 19. Kita bagi dengan jumlah dari keseluruhan plankton yang ada di stasiun 1. Kita enter, maka kita mendapatkan jumlah yang tertera di layar. Nah, setelah itu sebelum kita ngedrag semuanya, jumlah dari seluruh plankton yang ada di stasiun 1 tadi kita strip dengan cara Fn F4, yaitu sampai bentuk dari kolom itu ada simbol dolar di depan masing-masing depan kolomnya. Nah, setelah itu baru kita drag dari atas sampai bawah. Begitu juga dengan P stasiun 2 dan P stasiun 3 dan juga P stasiun 4. Nah, untuk selanjutnya itu ada PLNP. Nah, untuk ini sendiri sebenarnya sudah tercantum di
judul dari tabel tersebut, yaitu dengan cara sama dengan pi yang tadi kita sudah cari, kita kalikan dengan ln-nya pi tersebut. Jadi di Excel kita tulis sama dengan pi dikali atau bintang n besar ln besar dalam kurung pi yang sudah kita cari tadi. Langkah selanjutnya kita enter. Nah, itu juga kita drag dari atas sampai bawah. Begitu juga PLNP di stasiun berikutnya 2, 3, dan 4. Nah, setelah kita mendapatkan itu semua, langkah selanjutnya itu kita mencari indeks keragaman atau H aksen. Nah, untuk H aksen sendiri kita menggunakan rumus sama dengan ABS dalam kurung, kita sum dari PLNP dari yang stasiun 1 tadi ke bawah. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter, lalu kita mendapatkan ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita drag aja dari yang stasiun 1 ini ke stasiun berikutnya, yaitu 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya itu ada indeks keseragaman atau E besar. Itu cara mencarinya adalah sama dengan H aksen yang kita dapatkan tadi, kita bagi dengan ln-nya S jumlah S. Nah, terus kita enter, kita dapatkan seperti ini, lalu kita drag. Tidak perlu kita string. Nah, selanjutnya itu kita mencari indeks dominasi, yaitu dengan simbol D besar. Itu dengan cara kita sumski semuanya, terus kita drag dari PI yang stasiun 1 dulu kita cari. Jadi PI kita drag dari atas sampai ke bawah, lalu kita enter, dan begitu juga setelah itu kita drag yang indeks dominasi yang stasiun 1 tadi, kita drag sampai stasiun 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya itu ada interpretasi. Nah, di sini kita melihat keanekaragaman H aksennya itu di stasiun 1 itu sedang, stasiun 2 sedang, 3 sedang, 4 sedang, sedangkan keseragaman juga semuanya sedang. Nah, di dominasi atau D besar itu kita mendapatkan kecil, semuanya kecil. Begitu juga dengan kategori menurut ODUM tahun 1988, itu kategori indeksnya itu merata kestabilan, komunitas rendah ada yang dominan, di H aksen itu kecil dari 1, sedangkan di E atau keseragaman itu kecil dari 0,4, dan di D itu mendeteksi 1 atau besar dari 0,5. Sedang atau cukup meratanya itu 1 sampai 3 di H aksen, di E 0,4 sampai 0,6. Tinggi merata atau tidak ada yang dominan itu di H aksen itu ada besar dari 3, dan di E itu ada besar dari 0,6, dan di D sendiri itu mendekati 0. Begini interpretasi dari ODUM 1988. Nah, selanjutnya itu ada interpretasinya, yaitunya berdasarkan hasil diketahui bahwa semua stasiun di perairan tersebut memiliki keanekaragaman sedang, kestabilan komunitasnya sedang, keseragaman yang sedang, keseragaman juga sedang atau tingkat kemerataan taksa merata, dan tiada spesies yang mendominasi. Nah, selanjutnya itu ada kita langsung membuat batas di sini. Ada indeks Nigard. Nah, di indeks Nigard ini kita mencari berapa jumlah plankton yang terpakai atau jumlah plankton yang ada di stasiun 1, 2, 3, dan 4. Itu berapa, apakah dia benar atau tidak. Nah, setelah itu ada indeks, di bawahnya kita mencari indeks Misopicene. Nah, dengan cara jumlah tadi itu, jumlah dari indeks Nigard yang pertama itu kita kalikan atau kita bagi dengan indeks yang ada di sebelah yang di Desmodiaceae. Nah, begitu juga yang kita lakukan pada tabel-tabel selanjutnya.
Nah, setelah itu kita mendapatkan interpretasinya, yaitu berdasarkan hasil diketahui bahwa indeks Niggard gabungan bernilai lebih dari 2,5, yakni 2,75. Hal tersebut menunjukkan bahwa perairan tersebut terkategori sebagai eutrofik atau sangat subur. Nah, begini indeks gabungan. Nah, setelah itu ada dari indeks Niggard itu kita mencari apakah termasuk desmit atau tidak. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa yang iya itu cuma ada 2 plankton, yaitu terdapat di Cosmarium dan juga Sitaurastrum. Nah, plankton tersebut dua-duanya termasuk desmit. Dan setelah itu kita mencari total jenis. Semua jenis itu berjumlah 21 dengan cara konta. Terus kita mencari juga jumlah jenis yang desmit. Itu tadi kita mendapatkan 2. Nah, indeks Niggard gabungan ini kita dapatkan 10,5 dengan cara total jenis dibagi dengan jumlah jenis yang desmit. Nah, selanjutnya itu ada berarti termasuk kategori in besar dari 2,5 atau eutrofik. Nah, terus interpretasinya berdasarkan hasil diketahui bahwa indeks Niggard gabungan bernilai lebih dari 2,5 yakni 4. Hal tersebut menunjukkan bahwa perairan tersebut sebagai eutrofik atau sangat subur. Nah, selanjutnya itu ada di bagian mencari indeks saprobik atau Pantel and Bug. Nah, di sini kita mencari apakah ada atau tidaknya. Nah, di sini kita melihat ada, tapi di skor yang 3 di Eunglenopesiae itu kebanyakan tidak ada, cuman ada di stasiun 3. Dan frekuensinya kita bikin karena ini ada semua jadi 4 dari 4, cuman di spesies yang Eunglenopesiae itu cuma 1 dari 4. Nah, untuk H-nya sendiri itu kita mendapatkan 5, 5, 5, 1. Dan juga ini untuk S sendiri jumlah tersebut kita mendapatkan dari scores dikali dengan H. Kita mendapatkan hasil 10 dan itu di-drag aja dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya ada kelimpahan untuk mencari indeks saprobik dan Pantel and Bug. Nah, di sini kita mendapatkan, ini kita mencari di di indeks saprobik ini kita mendapatkan bahwa kelompok Cyanophyceae itu polisaprobik, Egelnopita itu amesosaprobik, Chlorococales itu beta mesosaprobik, dan juga Paridinae itu oligosaprobik. Begini yang kita dapatkan dari hasil yang telah kita cari. Nah, untuk interpretasinya sendiri kita mendapatkan bahwa berdasarkan hasil diketahui bahwa nilai indeks saprobik atau S adalah 2,7.500 yang berarti perairan tersebut tercemar kuat atau berat atau alpha mesosaprobik. Begini sama seperti stasiun 1 tadi, ini adalah stasiun 2, 3, dan 4. Di stasiun 1 kita mendapatkan tercemar kuat, begitu juga di stasiun 4 dan juga di stasiun 2. Kecuali di stasiun 3 kita mendapatkan tercemar sedang. Selanjutnya itu ada koefisien saprobik. Nah, di koefisien saprobik ini kita mencari lagi dengan kode. Ada C, A, D, B. Dan itu mengatakan indikator tingkat pencemarannya. Seperti yang pertama itu mendapatkan kode C, yang indikator tingkat pencemarannya itu terdapat beta mesosaprobik. Begitu juga seterusnya. Nah, ini juga berhubungan dengan tabel di atas. Ini kita bisa mendapatkan di
jurnal. Ini ada koefisien saprobiknya, begini cara mencarinya. Terus ini ada beban pencemaran, bahan organik plus anorganik, bahan organik dan anorganik. Itu ada di polisa fase saprobiknya dan koefisien saprobiknya, kita mendapatkannya di sini. Terus juga interpretasinya adalah berdasarkan hasil diketahui bahwa perairan tersebut memiliki nilai koefisien saprobik sebesar 0,3684. Artinya tingkat pencemaran perairan tersebut masuk ke dalam sedang atau alfa mesosaprobik. Oke. Sekian dulu penjelasan tentang analisis data planktonnya dari saya sendiri, Imam Jastika. Kalau ada kurang-kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan karena juga kita di sini juga dalam masa pembelajaran, yang mana tidak semestinya orang yang belajar itu langsung hebat dalam hal tersebut. Nah, mungkin dari saya sekian dulu. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Goodbye.